Di jantung Jawa Barat, berdiri dua gunung kembar yang megah. Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Dari Kaihan, keduanya tampak seperti sepasang raksasa yang saling menjaga. Bagi masyarakat Sunda, gunung-gunung ini bukan sekadar bentang alam, melainkan tanah sakral penuh legenda. Konon, Gede dan Pangrango adalah jelmaan dari kisah cinta, murka, dan doa yang terkabul. Sebuah kisah yang jarang diungkap, diwariskan turun-temurun sebagai pengingat bahwa alam selalu menyimpan rahasia kehidupan. Pada masa silam, jauh sebelum bumi Priangan dipenuhi oleh desa dan cota, kota seperti sekarang, berdirilah sebuah kerajaan besar yang makmur dan disegani. Kerajaan itu terletak di dataran tinggi dengan hamparan hutan lebat Sungai Jurni dan tanah subur yang menghidupi rakyatnya. Raja yang memimpin dikenal adil dan arif. Ia menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan para leluhur. Di bawah pemerintahannya, rakyat hidup damai, sawah-sawah menghijau, dan hutan tetap lestari karena dijaga dengan pantangan dan doa. Namun, di balik kedamaian itu, istana menyimpan benih pertikaian yang kelak akan mengubah wujud tanah Priangan selamanya. Raja memiliki dua putra yang sama-sama gagah perkasa, namun berbeda sifat bagaikan bumi dan langit. Putra sulung bernama Pangeran Gede. Sejak kecil, ia dikenal bijaksana, penyayang rakyat, dan dekat dengan alam. Ia sering turun ke desa, berbincang dengan petani, serta mendengarkan suara rakyat jelata. Kesaktiannya juga tak tertandingi, tetapi ia lebih suka menggunakan ilmu untuk melindungi, bukan menyakiti. Putra bungsu bernama Pangeran Pangrango. Ia tampan dan pemberani, ahli dalam olah senjata, serta disegani oleh para prajurit. Namun, hatinya keras, mudah tersulut amarah, dan haus akan pengakuan. Ia merasa tak kalah pantas dibandingkan kakaknya untuk kelak memimpin kerajaan. Perbedaan sifat inilah yang perlahan menjadi api dalam sekam. Walau keduanya masih hidup rukun di hadapan sang ayah, diam-diam di dalam hati Pangrango tersimpan rasa iri terhadap kakaknya. Ketegangan itu semakin terasa ketika hadir seorang gadis jelita yang membuat dua pangeran itu terpikat. Ia bukan perempuan biasa, melainkan titisan Dewi Hutan yang dikenal dengan nama Dewi Rengganis. Kecantikannya tak hanya memikat mata, tetapi juga menghadirkan ketentraman bagi siapa saja yang dekat dengannya. Konon, langkahnya bisa membuat bunga bermekaran dan air sungai mengalir lebih jernih. Dewi Rengganis bukan hanya cantik, tetapi juga memiliki kesaktian menjaga keseimbangan alam. Karena itu, baik Pangeran Gede maupun Pangrango sama-sama jatuh hati kepadanya. Namun, cinta inilah yang kelak menyalakan api pertikaian besar antara dua darah daging. Dua pangeran yang sama-sama kuat, yang akhirnya menjelma menjadi gunung kembar yang kini kita kenal sebagai Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Seiring waktu berjalan, hubungan antara Pangeran Gede dan Pangeran Pangrango mulai berubah. Mereka masih bisa menyembunyikan perasaan masing-masing. Tetapi, semakin sering mereka bertemu dengan Dewi Rengganis, semakin jelas terlihat siapa yang lebih dicintai sang Dewi. Dewi Rengganis, dengan kelembutan hatinya, lebih sering mengagumi sikap Pangeran Gede. Ia kagum pada kebijaksanaan, kesabaran, dan ketulusannya kepada rakyat. Sementara itu, meski ia tak menolak kebaikan Pangrango, tetapi di hadapan adiknya itu, ia merasa ada api amarah yang sulit padam. Berita kedekatan antara Dewi Rengganis dan Pangeran Gede segera menyebar ke telinga rakyat dan para prajurit. Mereka mulai berbisik-bisik bahwa kelak Pangeran Gede bukan hanya akan mewarisi tahta, tetapi juga mendapatkan cinta Dewi Hutan. Pangeran Pangrango mendengar semua bisikan itu, hatinya terbakar, dadanya sesak oleh rasa iri dan amarah. Ia merasa dipermalukan, seolah dirinya hanya bayangan dari sang kakak. Apakah aku harus selamanya hidup di bawah bayang-bayang Gede? Gumam Pangrango dengan nada getir. Matanya menatap jauh ke arah hutan, di mana Dewi Rengganis sering bersemedi. Sejak saat itu, persaingan dua pangeran tidak lagi bisa disembunyikan. Setiap kali mereka beradu pandang, udara seakan bergetar oleh ketegangan yang tak kasat mata. Rakyat yang dulu memuji persaudaraan mereka,
kini mulai khawatir. Mereka tahu pertarungan bukan hanya soal cinta, tetapi juga harga diri dan masa depan kerajaan Priangan. Hari demi hari berlalu. Namun, hati Pangeran Pangrango semakin panas. Semua orang di istana lebih menghormati kakaknya. Semua mata seolah tertuju pada Gede, dan dirinya dianggap hanya bayangan. Puncaknya terjadi pada sebuah upacara kerajaan. Saat itu, Dewi Rengganis hadir mendampingi keluarga istana. Di hadapan para bangsawan, ia dengan lembut menyapa Pangeran Gede dan tersenyum penuh makna. Senyum itu menusuk hati Pangrango bagaikan belati. Ia menahan amarah, tetapi sorot matanya tak bisa berbohong. Rasa berubah menjadi bara api yang siap meledak. Malam harinya, di taman belakang istana yang sunyi, Pangrango mendatangi Gede. Suasana terasa tegang. Hanya suara angin malam yang berhembus di antara pepohonan. Kau selalu mengambil semua yang seharusnya menjadi milikku, ucap Pangrango dengan nada tajam. Pangeran Gede terdiam sejenak. Ia menatap adiknya dengan penuh kesabaran. Aku tidak pernah berniat merebut apapun darimu. Aku hanya mengikuti jalan takdir yang digariskan, jawab Gede dengan suara tenang. Tetapi jawaban itu bukannya meredakan amarah, justru membuat Pangrango semakin murka. Seru Pangrango dengan suara meninggi. Jangan kau samakan cintaku dengan takdir. Aku mencintai Dewi Rengganis, dan aku tidak akan membiarkanmu memilikinya. Sejak malam itu, hubungan dua pangeran benar-benar retak. Tidak ada lagi canda, tidak ada lagi kebersamaan. Yang tersisa hanyalah permusuhan yang kian hari kian membara. Rakyat mulai resah. Para tetua kerajaan pun gelisah. Mereka tahu, bila amarah ini terus berlanjut, bencana besar akan menimpa tanah Priangan. Hari yang ditakuti rakyat akhirnya tiba. Pangeran Pangrango menantang kakaknya untuk bertarung, bukan di istana, bukan di hadapan rakyat, tetapi di puncak gunung yang sunyi, tempat para leluhur dahulu bersemadi. Pangeran Gede sempat menolak. Ia tidak ingin pertumpahan darah terjadi antara saudara kandung. Namun, demi menjaga kehormatan dan agar tidak disebut pengecut, ia akhirnya menerima tantangan itu. Malam menjelang, kedua pangeran berangkat dengan langkah tegap. Rakyat yang mengetahui kabar itu hanya bisa berdoa. Semoga pertempuran tidak membawa bencana. Di puncak gunung, angin bertiup kencang. Awan bergulung-gulung menutupi bulan. Suasana terasa mencekam, seolah alam pun ikut menahan napas. Ini saatnya. Kau buktikan siapa yang lebih pantas, teriak Pangrango sambil menghunus keris pusaka. Pangeran Gede menghela napas panjang. Aku tidak ingin melawanmu, adikku. Tetapi jika kau memaksa, maka aku akan bertarung demi kehormatan kita berdua. Pertarungan pun dimulai. Dua saudara itu saling beradu kesaktian. Keris beradu keris. Ilmu kanuragan berpadu dengan kekuatan alam. Setiap benturan senjata memancarkan cahaya, menerangi langit malam yang gelap. Petir menyambar, guntur bergemuruh. Seakan langit pun marah melihat dua saudara saling melukai. Pertarungan berlangsung lama. Tak ada yang mau mengalah. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama sakti, dan sama-sama dipenuhi emosi. Dewi Rengganis menatap dengan hati yang hancur. Ayah memohon agar para leluhur menghentikan pertarungan yang tak berujung ini. Namun, doa itu justru membawa sebuah keajaiban. Pertarungan antara Gede dan Pangrango kian sengit. Tanah di sekitar mereka bergetar. Pepohonan tumbang diterpa hentakan ilmu kesaktian. Burung-burung malam berterbangan panik, seolah hendak lari dari bencana besar. Dewi Rengganis yang menyaksikan semua itu tak kuasa lagi menahan air mata. Hatinya hancur, karena dua pangeran yang sama-sama ia hormati, justru saling melukai demi merebut cintanya. Dengan suara lirih, ia memanjatkan doa ke langit. Wahai para leluhur, wahai penjaga tanah Priangan, hentikanlah pertarungan ini. Jangan biarkan darah saudara
menodai bumi yang suci ini. Doa itu menggema, seakan menembus lapisan langit. Awan hitam semakin pekat, petir menyambar tanpa henti, dan guntur menggelegar bagai genderang perang para dewa. Tanah pun berguncang hebat. Gunung itu bergetar seakan hendak terbelah dua. Rakyat di bawah lereng berlarian panik, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Pangeran Gede dan Pangrango terhenti sejenak. Mereka saling menatap, menyadari bahwa alam kini ikut campur dalam perselisihan mereka. Namun Pangrango, yang hatinya sudah dibutakan amarah, justru semakin menantang. Sekalipun gunung runtuh, aku tidak akan berhenti sebelum kau kalah, Gede. Kata-kata itu membuat langit seakan semakin murka. Petir menyambar tepat di antara dua pangeran, menciptakan cahaya menyilaukan yang membelah kegelapan malam. Dewi Rengganis menjerit, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ayai tahu, sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Cahaya petir yang menyambar malam itu begitu terang hingga seakan membelah langit. Suara dentumannya mengguncang bumi. Dan tiba-tiba, pertarungan dua pangeran pun berhenti seketika. Tubuh Pangeran Gede dan Pangrango membeku. Mereka tak lagi mampu bergerak. Suasana hening, hanya suara angin kencang dan gemuruh bumi yang terdengar. Dewi Rengganis menatap dengan mata terbelalak. Dalam sekejap, kedua pangeran itu mulai berubah wujud. Tubuh mereka membesar. Rambut menjelma menjadi hutan lebat. Nafas mereka berubah menjadi kabut yang turun ke lembah. Pangeran Gede menjelma menjadi sebuah gunung besar, kokoh, agung, dan penuh keteduhan. Gunung itu kemudian dikenal dengan nama Gunung Gede. Sementara Pangeran Pangrango berubah menjadi gunung yang tak kalah tinggi, tegak, dan angkuh di samping kakaknya. Itulah Gunung Pangrango. Keduanya kini berdiri berdampingan, bagaikan dua raksasa kembar yang diam membisu. Namun meski menjadi gunung, aura pertikaian mereka masih terasa. Orang-orang percaya. Itulah sebabnya Gunung Gede dan Pangrango tampak selalu bersaing, seolah tidak pernah benar-benar menyatu. Dewi Rengganis jatuh berlutut. Air matanya mengalir deras. Ia sadar doanya telah terkabul, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Ia kehilangan dua orang yang ia cintai, dan Tanah Priangan harus menanggung akibatnya. Sejak saat itu, rakyat percaya bahwa Gunung Gede dan Gunung Pangrango bukanlah sekadar gunung biasa, melainkan jelmaan dua pangeran bersaudara yang terjebak dalam pertikaian abadi. Sejak berubahnya dua pangeran menjadi gunung, Tanah Priangan tak pernah lagi sama. Rakyat menatap dengan rasa takut sekaligus hormat kepada dua gunung kembar yang menjulang di langit barat. Ganenggit, dengan sosoknya yang megah dan teduh, selalu dianggap melambangkan kebijaksanaan, ketenangan, dan kasih seorang kakak. Gunung Pangrango yang gagah dan tinggi dipercaya menyimpan amarah yang belum sepenuhnya padam. Ia menjadi simbol harga diri, keangkuhan, dan semangat pantang menyerah. Dewi Rengganis yang kehilangan kedua pangeran menghilang tanpa jejak. Ada yang berkata ia kembali ke kahyangan. Ada pula yang percaya roh sucinya tetap bersemayam di hutan dan sungai sekitar gunung, menjaga keseimbangan alam agar manusia tidak lupa diri. Hingga masyarakat Sunda percaya bahwa Gunung Gede dan Pangrango menyimpan pesan abadi, bahwa cinta tidak boleh berubah menjadi perebutan, bahwa persaudaraan lebih berharga daripada tahta dan kuasa, dan bahwa alam akan selalu murka bila manusia dikuasai oleh nafsu dan amarah. Maka setiap kali seseorang mendaki Gunung Gede atau Pangrango, mereka bukan hanya menapaki jalur pendakian, tetapi juga menapaki jejak legenda. Legenda dua pangeran yang cintanya pada seorang dewi mengubah wajah Tanah Priangan untuk selamanya.